لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Cek. سووا صفوفكم فإن تسوق الصفوف في إقامة الصلاة تركوا واعتدلوا والذي أخرج المرعى فجعله
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wa jahiduna 'uluwan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ayyuhal ikhwa fillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa la na'budu illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mewasiatkan khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian agar selalu dan senantiasa meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita di dunia sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa adalah kesadaran batin yang kuat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya hidup dan sepenuhnya hadir dalam kehidupan kita, mengetahui pikiran-pikiran kita, mengetahui motif-motif dari segala perbuatan dan tindakan kita. Perasaan bahwa Allah itu hadir, itulah yang akan memberikan kita kontrol yang sangat kuat, dan itu akan membuat kita banyak terbebas dari berbagai kekhilafan dan berbagai kesalahan. Pada waktu yang sama, takwa juga merupakan energi yang membuat kita selalu kuat untuk selalu meningkatkan nilai ibadah, nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwalah yang akan membimbing kita semua menuju jalan kebahagiaan, menuju jalan yang hakiki, dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, telah datang kepada kita agama yang sangat agung, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang bisa menyelamatkan dunia dari penindasan, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiada cacat di dalamnya, tiada setitik noda menyeliputinya, dan tidak akan sesat bagi siapa saja yang mengikutinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Dan di antara keagungannya adalah detik ini, hari ini, di tempat ini, kita berkumpul bersama dalam keadaan yang sangat luar biasa, karena kita dipertemukan kembali dengan salah satu hari yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, disambut meriah kedatangannya, dan menjadi syiar yang digemakkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh pelosok dunia dari ujung timur hingga ujung barat. Hari Raya Idul Adha merupakan hadiah yang sangat besar yang Allah kasih kepada kita selaku umatnya, yang dijadikan sebagai salah satu hari raya umat Islam sedunia, dan dijadikan syiar dan simbol agungnya agama Islam itu sendiri. Dan jika kita menengok sisi histori dari perayaan Idul Adha itu sendiri, pikiran kita pasti langsung teringat tentang sebuah kisah teladan Nabi Allah Khalilullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Sebuah kisah yang penuh dengan hikmah, sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran, dan sebuah kisah yang akan selalu dikenang dan diingat sepanjang masa. Hadirin, a'azani wa iyyakumullah.
ketika usia pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar alaihi wassalatu wassalam sudah semakin tua dan sudah semakin banyak cobaan dan demi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan di antara cobaannya adalah Allah belum juga memberikan buah hati kepada mereka setelah sekian lamanya membina rumah tangga. Hingga suatu saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengadu kepada Tuhannya, Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan anak yang saleh. Lalu Allah pun menjawab doanya dan memberikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Anak yang sangat saleh, anak yang spesial, anak yang selalu tunduk patuh kepada Tuhannya dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika sampai anak itu pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, dan beliau menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya telah datang kepadaku wahyu berupa mimpi, dan aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Seketika itu juga, dengan tingginya keimanan Ismail, dengan tingginya ketakwaan Ismail, dan dengan tingginya kesabaran Ismail, beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah segala sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu, sampai pun untuk menyembelihku, dan insya Allah kau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Inilah potret kehidupan orang-orang yang luhur derajatnya, potret kehidupan orang-orang yang kuat keimanannya, besar ketakwaannya, tinggi rasa tawakalnya, yang selalu mengharapkan kebahagiaan yang hakiki, yang terletak pada penghambaan dan terletak pada pengabdian hamba terhadap penciptanya. Ibrahim alaihi salatu wassalam, demi mendapatkan kebahagiaan tersebut, ia habiskan seluruh umurnya, seluruh tenaganya, seluruh hartanya, dan bahkan keluarganya, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain dalam rangka mendakwahkan ajaran Tuhannya. Karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ia rela meninggalkan anak dan istrinya di suatu lembah yang tidak ada benih-benih kehidupan di dalamnya. Namun Ibrahim alaihi salatu wassalam yakin, ketika perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti terdapat hikmah dan kebaikan di balik perintah tersebut. Inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang ia miliki. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, memberikan perintah kepada beliau dengan perintah yang sangat berat, yaitu untuk menyembelih anaknya sendiri, buah hati belahan jiwa yang sangat ia cintai, yang sangat ia sayangi, namun dengan jujurnya keimanan, tingginya ketakwaan, beliau menerimanya dengan lapang dada dan yakin selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti yang terbaik untuk hambanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya itu, nabinya itu, dan mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Lalu kami panggil ia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini bukanlah tempat yang kekal abadi, karena besok ataupun lusa dunia ini akan hancur dan binasa. Begitupun dengan kehidupan ini, kita hidup bukan hanya sekedar makan dan minum, kita hidup bukan hanya sekedar hidup dan kemudian mati, namun sejatinya kehidupan ini
merupakan sarana ujian dan cobaan bagi kita semua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling tinggi keimanannya, dan yang paling besar ketakwaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ismail alaihi salatu wassalam, dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk nabi kita, termasuk teladan kita, termasuk idola kita Nabi Muhammad SAW, telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa sesungguhnya keimanan bukanlah angan-angan semata, keimanan bukanlah khayalan semata, dan keimanan bukanlah pengakuan belaka. Namun keimanan yang sesungguhnya adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kita tahu bagaimana sikap Ibrahim ketika datang wahyu kepadanya untuk menyembelih anaknya. Kita tahu bagaimana sikap Ismail ketika tahu dirinya akan sembelih. Kita tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub ketika sakit yang parah. Kita tahu bagaimana sabarnya, bagaimana kuatnya keimanan nabi-nabi terdahulu, dan kita tahu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika wahyu turun kepadanya menyuruhnya untuk berhijrah. Namun pertanyaannya, bagaimana sikap kita tentang ayat-ayat tersebut? Bagaimana sikap kita tentang wahyu-wahyu tersebut? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Bagaimana sikap kita ketika Allah menyuruh kita untuk selalu berzikir? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu salat? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina dan mendekati meminum khamr? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencuri? Dan bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertauhid dan menyuruh kita untuk meninggalkan beribu-ribu kesyirikan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini kita tahu bahwa untuk menghadapi wahyu-wahyu Allah, untuk menyikapi wahyu-wahyu Allah adalah sami'na wa ata'na. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita taat dan kita melaksanakannya. Meskipun akal kita tidak mampu menyampainya, meskipun kita tidak bisa menafsirkannya, dan meskipun kita kurang paham tentang isi perintahnya. Namun selama perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya, pastilah baik untuk hambanya, dan pastilah yang terbaik dan yang paling baik untuk seluruh umat muslimin di seluruh dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini dan di hari yang agung ini, khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama menata hati, memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti tulusnya kecintaan dan sebagai bukti kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya keimanan kita terhadap apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min sa'iril dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittiba' ونهانا عن الابتداع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده كما لا شريك له في الخلق والابداع واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله ليتبع ويطاع صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسائر الاتباع وسلم تسليما كثيرا. فيا اخوة في الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini hendaknya kita bergembira. Di pagi hari ini hendaklah
kita saling menyayangi satu sama lain, karena ini adalah hari yang sangat agung. Hari ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita kaum muslimin. Maka hendaknya seluruh kaum muslimin dimanapun ia berada bergembira di hari ini dan menyambut hari ini dengan hati yang sangat senang, dengan dada yang lapang, dan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Karena di hari ini seluruh umat muslimin sedang berbahagia karena mereka mampu bertemu kembali dengan salah satu hari raya yang Allah janjikan di dalamnya kebaikan demi kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Khatib kembali mengingatkan diri pribadi dan jamaah semuanya. Lihat diri kita masing-masing. Sejauh mana kita melaksanakan perintah yang Allah perintahkan, sejauh mana kita menjauhi larangan yang Allah larangkan, dan sejauh mana kita melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semuanya, dan mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wasyada'id wal bihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min biladil muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana sahhil umurana wa umur walidayna wa umur asatidatina wa umur muslimina kullaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa adhill adh-dhulma wadh-dhalimin. Allahumma ansurna 'ala al-kafirin. Allahumma ansurna 'ala al-kafirin adh-dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecil di lapangan sekarang. Ayo,